Halo, kita lagi bareng Riko. Ini akhirnya kita review lagi laptop Axio. Yang kali ini laptop Axio 735. Ini tuh versi laptop lebih atasnya dibandingkan dengan Axio yang kemarin kita review yang 725. Kalian selalu penasaran sama harganya, gue kasih tahu di depan. Harganya 12 juta. Jadi ini entry level dan sangat-sangat menarik buat kalian yang mungkin punya budget lebih. Ketimbang yang kemarin kan 10 jutaan ya. Ini 12 juta, nambah dikit, dan pastinya ada peningkatan performance yang menarik juga. Langsung aja kita review. Oke, ini penampilan fisiknya nggak ada bedanya sih sebenarnya sama versi yang sebelumnya yang 725 itu. Kayak biasa di depannya kita bisa melihat logo Pongo-nya ya, yang warna merah mencang. Dan yaudah, ini layarnya 15,6 inch, Full HD 144 Hz. Dan ini dia juga udah IPS, tapi ekspektasikan IPS di range harga segini ya emang kalau misalkan bener-bener kalian ngedit serius, itu mungkin kurang ideal. Tapi kalau misalkan buat entertainment, buat main game, itu sangat-sangat enak. Ketika gua geser kameranya kayak gini pun, viewing angle-nya masih enak. Dan kalau misalkan kalian cuma ngedit-ngedit freelance gitu yang nggak sampai serius banget, nggak sampai color grading banget, sebenarnya ini masih oke kalau misalkan gue bilang. Nah, spek itu pakai i7 generasi 13 yang 13620H ya. Jadi ini versi bukan yang HX. Kalau yang HX itu tuh yang lebih high watt. Makanya dia TDP-nya tuh 45 watt dengan 6 P-core dan juga 4 E-core. VGA-nya pakai RTX 3050 yang 6 GB dan juga RAM udah dual channel 16 GB DDR4 dan bisa di-upgrade up to 64 GB. Nah, ini SSD-nya kita enak, kita udah dikasih Gen 4. Kalian bisa lihat speed SSD ini udah sampai 6000 MB per second. Ini nice banget. Dan kita pun bisa melihat ada satu slot kosong. Tapi ingat, yang satu slot kosong ini cuma mendukung SSD yang Gen 3 gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade yang Gen 4 lagi, ya udah ganti aja yang utamanya ini ke Gen 4. Tapi harusnya buat sistem setengah tera masih cukup lah. Sisanya kalian bisa pakai masukin ke Gen 3. Baterainya 54 Wh dan juga udah mendukung Wi-Fi 6. Buat beratnya sendiri sekitar 2 kilo. Ini wajar untuk laptop gaming entry level dan juga chargernya ini nggak terlalu besar. Itu tuh kurang lebih kayak beratnya si controller game lah. Nah, ini portnya lengkap banget guys. Jadi kalian bisa lihat di kiri itu ada case interlock, satu USB 3.2 Gen 1, satu USB 2.0 dan juga jacknya dipisah antara mikrofon dan juga audio. Itu enak banget kalau misalkan kita lagi produksi konten, kita misalkan buat streaming, streamlab gitu ya. Lebih enak kalau misalkan dipisah kayak gini. Sebelah kanan ada micro SD card reader, satu USB-C yang 3.2 ya Gen 2 dan juga gigabit internet. Nah, di belakang tuh masih ada port lagi. Jadi ada satu lagi USB-C 3.2 Gen 2, satu HDMI, satu mini display port loh. Lumayan banget kan, jarang banget kita ngelihat laptop harga segini tuh dapat display port yang mini dan juga DC-in gitu. Gue sangat mendukung lah. Gue tim yang sangat senang kalau misalkan di belakang tuh ada port. Jangan semua itu di kanan kiri doang. Karena ya di belakang jadi lebih rapih kalau misalkan di setup. Dan untuk laptop entry level dengan harga 12 juta. Nice banget nggak sih? Udah dikasih port di belakang gitu. Oke, langsung aja kita tes ke productivity-nya. Ini hasil Cinebench-nya untuk single core. Yang gue looping sebanyak 5 kali terus gue rata-ratain ya. Dapat angka 1775 dan juga multi-core-nya dapat angka 13.500-an. Ini angka yang bagus banget untuk sekelas laptop segini. Karena kalau dibandingin sama laptop 20 jutaan kemarin gitu ya, yang sempat gue review juga, itu beda performanya cuma sekitar 15%. Jadi nice banget. Di stress test juga dia lolos dengan angka 98,8%. Artinya prosesornya dan juga coolernya bisa nahan. Frame rate tetap dia stabil. Ya artinya kalau misalkan main game harusnya relatif lebih stabil ya. Nah, langsung aja kita tes di render animasi. Kok bisa ini yang biasa gue pakai. Dan akan gue bandingkan sama prosesor dengan generasi yang sama tapi yang seri HX-nya. Yaitu prosesor laptop gaming yang high voltage. Nah, gimana nih performance-nya dengan laptop ini? Kita bisa lihat ternyata hampir nggak ada bedanya. Skornya nice banget. Kalau ada perbedaan pun mungkin cuma bahkan nggak nyampe 5%. Tapi perlu diingat, animasi yang gue pakai ini ya emang gue ngerender animasi yang sama, scene yang sama sebanyak 5 kali terus gue rata-rata buat melihat konsistensinya. Pastinya kalau misalkan kita lagi kerja gitu ya, ada banyak banget skenario, ada banyak banget fluktuasi editing ketika kita bikin animasi, itu pasti akan terpengaruh lah. Ada harga, ada kualitas. Pasti prosesor yang dengan TDP yang seri HX ini akan relatif lebih kencang gitu. Tapi artinya prosesor laptop ini udah sangat-sangat cukup kalau misalkan kalian mau belajar animasi ataupun kalian lagi freelancean buat bikin animasi kayak kok bisa. Itu akan sangat-sangat enak. Terus kita akan coba gaming. Nah, di Cyberpunk nih. Jadi laptop yang seri ini kan yang seri 3050 ya. Kalau yang sebelumnya kan 2050 tuh yang seri 725. Nah, seri 3000 ini enak itu dia udah mendukung transformer. Itu tuh bisa dilihat kalau misalkan di settingan Cyberpunk ini. Jadi transformer itu tuh dia ada settingan baru yang dimana jauh lebih bagus upscale-nya si DLSS-nya. Dan kita bisa lihat gitu ya, di ultra setting nih, dengan RTX Ultra, dia masih dapat 30-an FPS. Dan ketika kita turunin ke medium, dia cuma naik sedikit FPS-nya ke 32 gitu ya. Dan di ultra setting, dan RTX-nya low gitu ya, dia dapat baru 46 FPS. Kalau misalkan RTX-nya di off-in, baru tuh dapat 51 FPS. Jadi sih kalau misalkan game sekelas Cyberpunk, sweet spot gua adalah di
ultra setting yang presetnya gitu ya, dan juga ATX-nya di low aja cukup. Kita tetap bisa dapat 40-an FPS menuju ke 50 FPS dan cukup playable karena Cyberpunk tuh kan nggak terlalu kompetitif gamenya. Masih bisa dinikmatin. Jadi itu saran setting dari gua. Kecuali kalian tahan di 30 FPS dengan embel-embel kalian pengen dapat ATX yang ultra. Terus di Wukong, sangat idealnya tuh main di settingan low setting dan juga ATX-nya off. Karena emang Wukong ini kan jauh lebih baru gamenya ketimbang si Cyberpunk. Dan juga ini game cukup kompetitif. Kita perlu live lag yang bagus. Makanya gue emang mengejar 60 FPS ke atas. Ya datanya yang kita dapat ini. Emang enaknya itu di low setting. Dengan kalian lihat, ya grafiknya juga sebenarnya masih oke ya. Atau kalian pengen ambil jalan tengahnya di medium setting dengan ATX off. Itu dapat 49 FPS yang masih oke juga. Dan kurang ideal buat nyalain ray tracing untuk di Wukong ini. Karena rata-rata FPS itu bisa kena di bawah-bawah 30 sekali gitu. Dan itu kurang nyaman untuk sekelas game Wukong yang perlu refleks tinggi lah. Nah, selama pengujian berat tadi ada yang stress test, ada yang main game, ada yang rendering. Ini thermalnya. Kalian bisa lihat, peaknya tuh bisa sampai 100 derajat dan rata-ratanya ada di sekitar 94 derajat Celcius. Ini angka yang aman ya untuk prosesor. Ini masih banyak banget yang memperdebatkan. Jadi kalau Intel tuh dia throttle-nya ada di 105 atau bahkan 110 untuk beberapa prosesor. Jadi sebenarnya masih aman, dan ketika laptop udah menyentuh throttle, dia akan menurunkan voltasenya. Performance akan turun sedikit, tapi dia akan jauh lebih dingin gitu. Dan ini kita sama sekali nggak lebih dari 100 derajat, yang which is tetap good, dan rata-ratanya juga kan 94 derajat Celcius gitu. Itu di kondisi full load. Jadi masih aman untuk kalian pakai geber sebenarnya. Karena emang laptop ini pun difungsikan untuk main game dan juga productivity berat. Dan buat GPU juga amannya rata-rata di 78 derajat dan juga maksimalnya di 84 derajat Celcius. Nah, soal performance tadi, kalian tuh bisa akses di softwarenya dengan pencet shortcut ini. Karena kalau misalnya kita cuma ganti ke best performance di settingan baterainya aja ya, dia tuh belum ke best performance-nya. Dia akan ngelimit, bahkan si throttle itu cuma sampai 80-an derajat gitu. Jadi performance-nya kayak masih belum keluar 20% lagi gitu. Nah, ketika kalian di sini, kalian ganti ke best performance-nya gitu ya. Ya udah, semua performance-nya akan keluar gitu. Jadi ini make sure kalian ganti di settingan ininya, di settingan softwarenya. Untuk baterai juga gitu ya, untuk video looping, dia tuh bisa bertahan sekitar 4,5 jam, dan untuk productivity ringan 2-3 jam. Jadi ekspektasikan ini sebenarnya bukan laptop yang kalian nggak akan bawa charger. Pastikan kalian bawa charger, dan nggak masalah loh kalian buat colok terus sepanjang hari gitu ya, kalau emang kalian pengen pakai performance penuhnya, karena emang diperuntukkan untuk itu. Dan juga tadi di softwarenya kita tuh bisa setting untuk melimitasi charging baterainya untuk tidak mentok ke 100%. Tujuannya apa ya? Buat menjaga umur dari si baterainya itu sendiri. Aman untuk dicolok terus seharian kalau emang kalian pengen pakai performance fullnya. Dan ini SSD yang tadi gue bilang ya, ini nice banget, dan ini akan sangat ngebantu buat loading time di game sama juga buka aplikasi. Jadi kalau kalian sering satset, gue terganti aplikasi gitu ya, buka tutupnya akan jauh lebih cepat, kebantu sama si SSD-nya. Dan untuk speaker, kelebihannya satu, kencang. Ini kencang banget untuk laptop harga 12 jutaan sih. Serius, ini kencang banget. Tapi ekspektasikan kualitas suaranya ya kayak laptop 12 jutaan. Jadi ya, kayak bassnya mungkin menurut gue pribadi agak kurang dalam gitu ya, agak kurang berasa. Kalau treble sih tinggi, cukup terdengar gitu, tapi sayang di bassnya tadi. Tapi ya, tadi volumenya kencang banget. Jadi ya lumayan lah, kita punya satu kelebihan, yaitu suara yang kencang untuk speakernya. Keyboard juga full size, dengan ukuran key yang agak cukup ramping ya, untuk laptop gaming kayak gini. Dan juga dia ada backlight RGB. Di software ini kita bisa atur semua warna ini, tapi dia emang single color untuk semuanya. Dengan 4 level kecerahan warna. Trackpad ya udahlah, ini no issue, secara ukuran juga medium lah. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Empuk juga buat dipencet. Dan juga ini webcamnya 720p, ya pastikan kalau misalkan kalian video call kayak gini tidak di tempat gelap lah. Ketika di cahaya yang proper, ya untuk kayak Google Meet, Zoom gitu ya oke lah. Dan juga kita ada tombol FN function untuk matiin kameranya. Walaupun nggak ada tombol fisik, setidaknya kita punya tombol function lah untuk matiin si kameranya untuk privacy. Dan ini kalau misalkan kita buka bagian bawahnya, kalau misalkan kalian pengen lihat slot-slot ataupun cooler yang ada. Jadi cooler itu dia pakai 2 ya, dengan pembuangan di kanan kiri dan juga di belakang. Nice banget juga, ini kelihatan semua heat pipe-nya tuh ngecover bagian terpanas dari bodinya, dan itu tuh di bagian atas. Jadi ketika kita pakai laptop ini seharian untuk load yang tinggi, tangan kita yang di keyboard itu nggak akan merasakan panas karena dia tuh di bagian atas. Dan slot RAM-nya udah terisi juga ya, 2 kayak tadi gue bilang. Dan juga ini slot SSD-nya sisa 1 buat kalian bisa upgrade tadi. Terus buat garansi itu 3 tahun ya, dan 1 tahun accidental damage protection. Jadi itu selain nge-cover kayak kelalaian kita ya, kayak ketumpahan air gitu ya atau jatuh, dia juga ada perlindungan total dari kehilangan barang. Gila kan? Dan itu tuh bisa diklaim di AxioCare Platinum. Dan bisa juga dibantu kalau misalkan kalian tuh pengen upgrade SSD, RAM, atau bahkan ripasta. Bakal enak banget, kalian akan melihat di depan kalian laptop kalian dibongkar gitu. Nggak akan dibawa ke belakang terus kalian nggak tahu apa yang terjadi. Jadi harusnya sangat-sangat aman. Oh iya
juga ada garansi baterai selama 1 tahun. Ini tuh jadi aman banget ya kalau misalkan amit-amit ada apa-apa. Kesimpulan untuk laptop ini gimana? Ya ini sih sebenarnya laptop yang ditujuin kalau misalkan kalian punya budget sedikit lebih banyak daripada beli yang 725 kemarin. Oh yaudahlah, kalian pengen upgrade lagi, tambah 2 juta, tambah sedikit, langsung dapat performance yang mungkin 30-40% jauh lebih kencang untuk si prosesornya. Dan juga untuk VGA-nya ya minimal udah dapat seri 3000. Tadi buat beberapa fitur DLSS udah lebih kebuka ketimbang yang seri 2000 kemarin. Dan port yang ada di belakang itu poin plus banget ya, buat kita punya setup jadi rapi, buat kita juga nggak harus colok semuanya di kiri ataupun di kanan, nggak mengganggu tangan, ya semuanya diarahin ke belakang aja. Dan lumayan banget juga ada DisplayPort mini kalau misalkan kalian pengen colok ke lebih dari satu monitor gitu. Jadi ini ya cocok lah buat kalian yang baru mulai kuliah di kafe, kuliah multimedia, ataupun kalian yang masih SMA, SMK, ini nice banget untuk entry level. Dan juga untuk main game AAA masih sangat-sangat bisa. Tapi ekspektasikan kalau misalkan kalian pengen live streaming nih, main game AAA, gue rasa itu akan agak berat gitu, karena live streaming pakai Streamlabs ataupun OBS itu cukup memakan energi, kecuali kalian mainnya tuh game-game kasual kayak Stardew Valley, Genshin gitu, itu masih sangat-sangat aman sebenarnya. Yaudah, komen gimana pendapat kalian. Gue akan coba cari lagi beberapa laptop Axio ke depannya buat banding-bandingin. Kan kalian kan sangat penasaran kan dengan laptop buatan Indonesia ini gitu, dan semoga ya bisa semakin bagus lah. Dan pelayanan juga akan semakin baik lagi, ya kita konsumennya diuntungkan. Itu dari gue, semua bermanfaat. Nuhun.